Kembali lagi bersama Bunda Hamidah. Selamat Idul Adha semuanya. Semoga yang sudah kita kurbankan diterima di sisi Allah SWT. Kembali lagi di pelajaran IPS. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Baik, kita langsung saja materinya. Mari kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yang akan kita bahas kali ini sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu kan ada banyak sekali ya. Di antaranya ada sumber daya alam berupa tanah, berupa air, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang yang termasuk di dalam sumber daya alam. Tuh, bahan tambang juga ya tadi. Nah, tapi mengingat banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka kali ini kita hanya akan membahas dua saja, yaitu sumber daya alam berupa hutan dan tambang. Kemudian yang kedua, kemaritiman. Indonesia adalah salah satu negara yang perlu bersyukur karena memiliki luas laut yang sangat luas sekali. Seperti di materi yang kemarin, kita kan sudah membahas bahwa luas laut Indonesia itu 2/3-nya. Sedangkan luas daratannya itu hanya sedikit, sehingga bisa dibayangin lebih banyak luas lautnya daripada luas daratannya. Nah, makanya sumber daya kemaritiman Indonesia itu sangat-sangat beragam, mulai dari minyak bumi, nikel, biji besi, timas, dan lain-lain. Dan itu semua tersimpan di dalam laut Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas sumber daya alamnya dulu ya, sebelum ke kemaritiman. Jadi sesuai janji yang tadi, bahwa sumber daya alam yang akan kita bahas cuma ada dua, yaitu potensi sumber daya alam berupa hutan dan sumber daya tambang. Nah, sumber daya hutan 99,6 juta hektar yang dimiliki Indonesia itu ini banyak banget ya, luas banget, atau sekitar setengahnya dari luas Indonesia itu adalah hutan. Di sini tertulis 52,3% dari luas wilayah Indonesia ternyata adalah hutan. Nah, hutan ini dapat kita jumpai di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kayu yang ada di hutan itu ada banyak sekali, ada 4.000, tapi hanya 267 jenis kayu saja yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang bisa dijual, yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan, yang bisa diukir, dan sebagainya. Ini Ustazah sudah kasih link video tentang kayu-kayu apa aja sih yang bisa berpotensi ekonomis gitu. Ada di sini, nanti kalian bisa klik ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia ada berupa minyak bumi dan gas. Ini banyak, sebenarnya kalian udah tahu semua lah ya, minyak bumi itu apa, gas itu apa, terus batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, banyak banget. Nah, nanti Ustazah akan tanya, apa sih itu bauksit, apa sih pasir besi itu apa, emas, timah, tembaga, pasti di antara kita ada yang belum tahu. Nah, nanti kalian cari tahu ya. Ustazah akan menanyakan ini di kuis yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, kemaritiman. Nah, potensi kemaritiman Indonesia sangat luas, sangat banyak sekali. Kembali lagi tadi bahwa luas Indonesia itu 2/3-nya adalah lautan. Jadi harus banget untuk kita Indonesia itu memperhatikan potensi kemaritiman. Nah, dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa wa ma yastawil bahran, dan tidak sama antara dua laut.
yang satu tawar, yang satu segar. Terus ada yang sedap diminum dan yang lain asin. Masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan darinya. Terjemahannya bagus banget ya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat apa nih? Tidak terlihat. Dan supaya kamu dapat bersyukur. Nah, Masya Allah sekali, Allah telah memberikan kita Indonesia potensi kemaritiman yang begitu luas, dan kita dapat memanfaatkannya. Kita dapat berlayar, kita dapat mencari ikan di sana, dapat menggali semua potensi yang ada di bawah lautnya juga. Jadi potensi kemaritiman ini nggak cuma ikan doang. Jangan sampai yang terbayang di otak kita ketika membicarakan tentang kemaritiman itu cuma ikan. Banyak ternyata ya. Yang pertama memang perikanan, karena sekitar 5,12 juta ton tangkapan ikan per tahun itu ada di Indonesia. Kawasan perikanan laut yang potensial antara lain adalah ada di Selat Malaka, ada di Cilacap, Sulawesi Utara, Maluku, Ambon, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Kei. Ya bukannya di luar kawasan ini tuh nggak ada ikan, ada, cuma ini yang paling banyaknya gitu. Terus yang kedua mangrove. Jadi mangrove itu ternyata memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Kalau fungsi ekologis jelas ya, dia bisa mempertahankan lingkungan supaya nggak terjadi abrasi di laut. Terus fungsi ekonomis tuh namanya juga fungsi ekonomis, misalnya bisa dijual hasilnya, bisa dibentuk kerajinan dan sebagainya. Kemudian maksudnya mangrove ini tidak tersebar secara merata, hanya ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, yang ketiga dari potensi kemaritiman Indonesia itu ada terumbu karang. Wah, siapa nih yang pernah ke Bunaken, Kepulauan Riau, Kepulauan Wakatobi? Di sini kan banyak banget nih terumbu karang. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan dan 2.500 jenis moluska. Terus ada udang-udangan dan 590 jenis karang. Masya Allah, banyak banget dan pasti indah-indah banget kan, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini terdapat ya, terumbu karang ini banyak terdapat di Teluk Cendrawasih, di Bunaken, Kepulauan Riau, Kepulauan Wakatobi, dan Kepulauan Sabana. Nah, sebenarnya itu bisa kita bahas hari ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku di ALC. Nanti kita bahas lagi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.